Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang teori atom modern. Teori atom modern. Tokoh-tokoh yang merumuskan teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum adalah yang pertama ada Louis Victor de Broglie, seorang ahli fisika Prancis. Yang kedua ada Werner Karl Heisenberg, seorang ahli fisika Jerman. Dan yang ketiga adalah Erwin Schrödinger, seorang ahli fisika Australia. Menurut de Broglie, elektron dapat berperilaku sebagai materi atau partikel dan berperilaku sebagai gelombang. Perilaku atau sifat elektron ini dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Elektron bersifat sebagai materi karena elektron dapat menempati ruang dan memiliki massa, sedangkan elektron bersifat sebagai gelombang dalam mengelilingi inti elektron bergerak seperti gelombang. Karena gerak gelombang, elektron dan ukuran elektron yang sangat kecil, maka menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan. Tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti, yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Suatu daerah di sekitar inti dengan kebolehjadian menemukan elektron disebut orbital elektron. Orbital berbeda dengan orbit. Orbit menyatakan suatu lintasan elektron dalam mengelilingi inti. Orbital elektron adalah suatu daerah di sekitar inti dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Setiap orbital memiliki ukuran, bentuk, dan arah orientasi ruang yang berbeda. Orbital-orbital bergabung membentuk subkulit. Jenis subkulit dilambangkan dengan S dari kata sharp atau tajam, P dari kata principal atau utama, D dari kata diffuse atau kabur, dan F dari kata fundamental atau dasar. Berikut adalah gambar bentuk-bentuk orbital. Erwin Schrödinger mengemukakan bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom, yang dikenal dengan persamaan gelombang partikel. Penyelesaian persamaan gelombang partikel oleh Schrödinger akan menghasilkan bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang dapat menggambarkan ukuran, bentuk, dan arah orbital tempat elektron berada. Berdasarkan teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom modern atau mekanika kuantum, yaitu sebagai berikut. Di mana ada inti atom dan juga ada daerah kebolehjadian menemukan elektron berada, yang dikenal dengan orbital. Yang pertama, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu atau kulit. Yang ketiga, pada setiap tingkat energi terdapat subtingkat energi atau subkulit. Setiap subtingkatan energi atau subkulit terdapat orbital tempat di mana kebolehjadian elektron berada. Susunan subkulit dalam kulit atom. Di kulit yang pertama, susunannya ada subkulit S. Di kulit kedua ada subkulit S dan P, di kulit ketiga ada subkulit S, P, dan D, di kulit keempat ada subkulit S, P, D, dan F,
Di kulit kelima ada subkulit S, P, D, dan F. Di kulit keenam ada subkulit S, P, dan D. Dan di kulit ketujuh ada subkulit S dan P. Berdasarkan susunan tingkat energinya, maka 1S lebih rendah dibandingkan 2S, kemudian lebih rendah daripada 2P, kemudian 3S, kemudian 3P, kemudian 4S, kemudian 3D, selanjutnya lebih tinggi lagi, yaitu ada 4P, kemudian ada 5S, kemudian ada 4D, 5P, 6S, kemudian ada 4F, 5D, 6P, 7S, kemudian ada 5F, 6D, dan 7P. Itulah susunan tingkat energi pada subkulit yang ada pada atom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.